Yang pertama mengenai sholat, kemudian ruku, kelupaan tumakninah. Bagaimana sholatnya? Ini juga akan berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan, orang lupa Fatihah. Mirip ya. Pertama, tumakninah itu sebahagian ulama khususnya mazhab Syafi'i mengatakan rukun sholat, sebagiannya syarat sah sholat. Tapi intinya tumakninah itu wajib ya Bapak Ibu. Tumakninah itu wajib, dan menurut mayoritas ulama wajib tumakninah. Tidak tumakninah, sholatnya diulang. Sebagaimana hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW yang datang kepada baginda, kemudian dia sholat dulu, sama Nabi disuruh ulang lagi sholatnya. Sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi kamu belum sholat, sholat lagi kamu belum sholat, sampai 3 kali disuruh ulang sholat. Ternyata yang Nabi tekankan itu adalah tumakninah. Nabi bilang warka hatta tatma'inna raki'an, ruku'lah kamu sampai tumakninah dalam keadaan ruku'. Jadi tumakninah itu wajib. Intinya itu dulu. Fatihah pun juga sama. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Maka 2 perkara wajib ini saat ketika kelupaan, bukan sengaja ya, sengaja batal langsung. Sengaja ruku enggak tumakninah, batal. Sengaja enggak baca Fatihah, batal. Permasalahannya lupa. Ingatnya pada gerakan selanjutnya atau pada rukun selanjutnya. Tadi ruku lupa, dia Allahu Akbar samiallah, enggak ada tumakninah sama sekali. Allahu Akbar samiallah liman hamidah, enggak ada diemnya seukuran subhanallah. Minimal itu ya. Ingatnya waktu i'tidal, ingatnya ketika sujud, ingatnya ketika duduk. Maka kalau ingatnya sebelum melakukan rukun yang dilupakan pada rokaat selanjutnya, tadi yang lupa apa? Tumakninah ya. Rukunya udah, cuma tumakninahnya yang belum. Dan dia ingatnya sebelum melakukan ruku di rokaat berikutnya. Tadi ingatnya pas sujud, ingatnya pas duduk, ingatnya pas berdiri, belum ruku. Maka wajib kembali kepada rukun yang tertinggal. Jadi kalau tadi lupanya tumakninah dalam ruku, ingatnya pas sujud, nggak boleh dilanjut. Langsung bangun berdiri dulu, ruku. Tumakninah, ulang lagi i'tidalnya, ulang lagi sujudnya, duduknya, sujudnya, diulang lagi semua yang telah dia lakukan. Karena sujud, i'tidal dan duduk di antara 2 sujudnya itu dilakukan setelah ruku yang belum sah. Kan rukunya belum sah, maka i'tidalnya nggak sah, namanya tertib. I'tidalnya nggak sah, maka sujudnya nggak sah, karena disebabkan ruku yang tidak sah. Jadi kembali dulu berdiri, baru ruku. Itu intinya. Begitupun Fatihah. Kelupaan Fatihah, ingatnya pas ruku, ingatnya pas i'tidal, maka langsung kembali berdiri, baca Fatihahnya diulang lagi. Ini ketika ingatnya sebelum melakukan rukun tertinggal di rokaat berikutnya. Beda cerita kalau ingatnya tadi tumakninah ruku ya Pak. Sama, kita punya 2 masalah Bapak Ibu. Ada tumakninah ruku dengan Fatihah yang ketinggalan. Ini jawabannya sama, kaedahnya sama. Jadi ketika ketinggalan, ingatnya pada rokaat berikutnya setelah melakukan rukun tersebut. Jadi ketika tadi lupanya tumakninah, dia sudah melakukan ruku di rokaat kedua. Apalagi udah rokaat keempat, lupanya di rokaat pertama, tumakninahnya. Dia sudah melakukan rokaat kedua, sudah ruku juga. Maka ruku di rokaat kedua menggantikan ruku di rokaat pertama. Ruku di rokaat ketiga menjadi ruku rokaat kedua, geser ke depan. Saya ulang ya. Ini perlu ini lagi nih. Ini kan 4 nih Pak, Bu. Pertama dia ruku, ketinggalan tumakninah, lupa. Terus dia sujud, i'tidal, sujud, duduk, sampai akhirnya dia melakukan ruku di rokaat kedua. Ingatnya di sujud rokaat kedua misalnya, ya. Maka ruku di rokaat kedua
menggantikan ruku rakaat pertama. Dia jadi rakaat pertama lagi nih di sini nih. Dia bukan sujud, dia tidak tasyahud awal karena kembali rakaat pertama lagi. Kenapa rakaat pertama lagi? Karena ruku rakaat pertamanya nggak sah, tertutupi dengan ruku rakaat kedua. Jam sini ngerti ya? Ruku rakaat ketiga berarti jadi rakaat kedua. Ruku rakaat keempat jadi rakaat ketiga. Maka tinggal tambah 1 rakaat. Itu intinya. Kalau dia ingatnya setelah melakukan ruku di rakaat berikutnya. Fatihah juga sama. Kalau Fatihah ini ketinggalan di rakaat pertama, kemudian dia ruku, sujud, ingatnya pas sujud kayak tadi, langsung berdiri Fatihah. Ulang semuanya, rukunya diulang, i'tidal diulang. Tapi kalau ingatnya baca Fatihah, dia belum baca Fatihah sempurna di rakaat pertama ini, ingatnya kelupaan itu di sini, di rakaat kedua. Setelah dia baca Fatihah, maka otomatis Fatihah rakaat kedua bergeser menggantikan Fatihah rakaat pertama. Fatihah rakaat ketiga menggantikan rakaat kedua. Fatihah rakaat keempat menggantikan rakaat ketiga. Maka tinggal tambah 1 rakaat. Permasalahannya banyak orang awam nggak paham masalah ini, Bapak Ibu. Akhirnya ketinggalan kelupaan rukun, dia yang dilakukan sujud sahwi. Salah. Sujud sahwi itu sunnah, enggak sujud sahwi juga enggak apa-apa. Tapi yang lebih wajib itu justru melakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau rukun, perkara wajib, enggak bisa digantikan dengan hanya sujud sahwi. Tapi harus kembali ke rukun yang ketinggalan. Gitu Bapak Ibu ya. Kecuali sudah tertambal, rukun yang ketinggalan itu sudah ditambal, ditutupi dengan rukun yang sama di rokaat-rokaat berikutnya. Ini hukum untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum bengong, ngantuk. Kayak siapa Pak? Kayak kita. Makmumnya ngantuk, akhirnya nggak baca Fatihah dia. Rokaat pertama bengong aja. Imam rokaat kedua, tiga, dia baru ingat. Oh iya, tadi saya, atau dia pas sujud dia ingat, pas sujud rakaat pertama dia ingat, tadi saya belum baca Fatihah. Maka dia nggak boleh langsung berdiri, ngikut imam dulu sampai imam tahiyat, dia nambah 1 rakaat. Ini khusus untuk makmum, intinya nambah 1 rakaat kalau kelupaan rukun. Jelas Bapak Ibu ya?